Jadi kalau ditanya nilai, kan kita semua nih Pak ya pernah kita masa edisi di mana ada P4, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bahkan sebelum ada P4, kan kita juga belajar HAM, hak asasi manusia. Ada dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Bahwa pada saat kita mengemban freedom of expression, pada saat itu pula carries with it kalimat bahasa Inggrisnya. Bahwa saya menjalankan kebebasan, tapi pada saat itu juga saya mengemban duties and responsibilities. Ada kewajiban hukum buat saya. Dan tanggung jawab hukum saya menghargai hak orang lain. Nah, di sini yang lucu, katanya adil dan beradab. Tapi kalau ngomong-ngomong orang lain itu ofensif, kan tidak menghayati nilai kemanusiaan. Tidak menghayati nilai-nilai Pancasila. Kan ingat Pak, dulu sebelum reformasi orang tertekan kan. Begitu lepas reformasi orang sembarangan. Dan dia merasa bahwa itu adalah freedom of expression. Dan yang lucunya oleh uniknya, media industri berpihak kepada itu. Bukan meluruskan kembali bahwa dalam HAM ini kita harus hargai loh reputasi orang lain, privasi orang lain, norma publik, ya ketertiban umum, kemudian national security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Edmond? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Jadi Pak Edmond Makarim ini lahir di Padang 10 Mei 1970. Keahliannya di bidang hak atas kekayaan intelektual dan telematika. Lulus sarjana komputer Universitas Gunadarma 1993. Kemudian lulus sarjana hukum Fakultas Hukum UI 1994. Magister perbandingan hukum di University of Washington tahun 2004 dan doktor hukum Fakultas Hukum UI 2008. Saat ini menjadi dekan Fakultas Hukum UI mulai 2019. Ternyata Pak Edmond nanti sejak awal perancang Undang-Undang ITE. Ya, ITE waktu itu namanya. Ya, sekarang pertanyaan ini menjadi relevan. Ya, dulu memang diawali ada kasus Prita Mulyasari itu kan, kemudian berkembang terus sampai pemerintah sendiri berpendapat bahwa ada pasal-pasal multitafsir. Karena itu perlu disempurnakan. Nah, menurut Pak Edmond, seperti apa itu? Dan kalau diperbaiki harus menjadi seperti apa? Jadi pertama, Pak, saya kemukakan tadi, komunikasi itu kan dulu terbagi dua, seakan-akan berdasarkan teknologi. Yang namanya penyiaran, itu kan kita bicara radio, broadcasting, penyebaran informasi secara meluas. Alat pengolah informasi sesuai dengan tujuan yang dikendaki, namanya aplikasi. Dia adanya di informatika ranahnya. Dia berbanding lurus dengan keaksipan pula. Dan saat itu yang mengemuka secara global adalah hak cipta atas program komputer dan patennya, kemungkinan patentability. Yang satu lagi telekomunikasi. Undang-undangnya telekomunikasi. Yang disampaikan adalah komunikasi privat. Begitu masuk ke internet, komunikasi ini blur, gabung. Akibatnya malah ada beberapa mazhab. Yang satu mengatakan bahwa ketemu secara elektronik bukan ketemu fisik. Diseparatiskan antara ketemu elektronik dengan ketemu fisik. Padahal ilmu elektronika ilmu fisik. Jadi yang menyatakan bahwa kita bertemu sekarang ini bukan kehadiran fisik,
Itu sudah salah karena dua-duanya sama ada di dunia nih. Kalau salah satu almarhum nggak bisa berkomunikasi toh. Iya Pak. Iya. Jadi ini dunia fisik, bukan dunia cyber ya. Karena ilmu elektronika ilmu fisik. Jadi kesalahan pertama adalah fallacy, pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan komunikasi elektronik itu. Begitu antara komunikasi privat terhubung dengan komunikasi publik, mulai manusia berbias pemikirannya, lepas normanya. Sehari-hari dia berpikirnya ketemu orang tuh sopan, begitu ketemu di internet, ya kan, memfitnah orang, santai, memfitnah orang, terus dia bilang itu kegiatan curhat. Curhat kan bukan di muka publik, curhat adalah kegiatan privat. Pada saat saya curhat tentang seseorang menzalimi saya, sesungguhnya saya bukan curhat, saya meminta dukungan publik. Jadi secara norma tidak ada yang geser, tapi secara pemberitaan itu yang kegeser. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Jadi kalau ditanya nilai, kan kita semua nih Pak ya pernah kita masa edisi di mana ada P4, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bahkan sebelum ada P4 kan kita juga belajar HAM, hak asasi manusia. Ada dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Bahwa pada saat kita mengemban freedom of expression, pada saat itu pula carries with it kalimat bahasa Inggrisnya. Bahwa saya menjalankan kebebasan, tapi pada saat itu juga saya mengemban duties and responsibilities. Ada kewajiban hukum buat saya dan tanggung jawab hukum saya menghargai hak orang lain. Nah, di sini yang lucu, katanya adil dan beradab. Tapi kalau ngomong sama orang lain itu ofensif, kan tidak menghayati nilai kemanusiaan, tidak menghayati nilai-nilai Pancasila. Kan ingat Pak, dulu sebelum reformasi orang tertekan kan. Begitu lepas reformasi, orang sembarangan. Dan dia merasa bahwa itu adalah freedom of expression. Dan yang lucunya oleh uniknya, media industri berpihak kepada itu. Bukan meluruskan kembali bahwa dalam HAM ini kita harus hargai loh reputasi orang lain, privasi orang lain, norma publik, ya ketertiban umum, kemudian national security. Tapi yang terjadi adalah pada saat itu, saya bicara soal privacy aja dibilang begini, Pak Edmond ini kayaknya mau melindungi orang koruptor deh. Kenapa? Kan ada laporan harta kekayaan yang harus diungkapkan, dan itu apakah bukan merupakan bagian privasi? Sekarang ngomongnya balik lagi, privasi lagi. Padahal dalam setiap orang berkomunikasi, Pak, kalau ditanya, nih kan semua orang ingin berkomunikasi. Pada saat orang ingin berkomunikasi, kan jaminan highest rankingnya untuk etiknya, itu adalah privasi. Pelanggaran privasi adalah kejahatan HAM berat dalam konteks komunikasi. Karena itu bukan kewajiban, itu fakultatif. Beda ya sama edisi waktu Indonesia masa kemerdekaan. Informasinya dikurung Belanda, kemudian kita ingin menyampaikan informasi yang benar sehingga terjadilah perjuangan. Jadi reformasi inginnya kan begitu. Dia kenyataannya malah justru lepas akar nilai kemanusiaan yang beradab, yang adil dan beradabnya malah luntur. Jadi kesalahan pertamanya adalah kok pada saat kita terkekang, industri itu singular informasinya. Begitu dia menyebar reformasi, wah sembarangan itu. Seakan-akan orang boleh eksplor orang lain. Lupa nilai kemanusiaan. Kalau tahu aib orang, kodratinya luruskan. Atau ikut melindungi. Ada orang salah, luruskan. Bukan dieksplorasi jadi berita. Kemudian dapat rating. Ya, tadi kembali tadi Pak arahnya.
Jadi kalau sekarang ada proses untuk revisi dan bahkan sudah disebut itu pasal-pasalnya yang dianggap salah tafsir itu, menurut Pak Edmond apa Tidak yang perlu. Oh, tidak perlu. Jadi Kenapa? Bapak tidak dilibatkan ini ya? Saya dilibatkan, saya dimintai pendapat. Ya. Tapi kesalahan pertama pada saat 11/2008 diubah menjadi 19/2016, boleh Bapak lihat, penyebab utamanya adalah penegakan hukum yang kami sudah kunci dengan condition and safeguard. Kan Bapak juga berlatar belakang hukum. Dalam pidana disebut integrated criminal justice system. Betul. Setiap upaya negara dalam melakukan tindakan kepolisian sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Sehingga dari penggeledahan, penyitaan, penguntitan, istilah juga masuk gitu ya. Seharusnya senantiasa melibatkan kekuasaan kehakiman sebagai representasi keadilan. Jadi nggak boleh dengan alasan untuk memudahkan penyelidikan, ya seseorang ditahan, bendanya disita, hidupnya digeledah, ya itu nggak boleh. Nah, pada saat itu dikembalikan kepada mekanisme KUHP, maka lepas tuh angka. Bapak boleh cek. Sebelum kejadian direvisi, Bapak lihat ada pasal yang menyatakan begini. Kalau melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, ya penangkapan, penahanan terutama, ajukan penetapan pengadilan lewat kejaksaan. 1 kali 24 jam antara penegakan hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan kehakiman, bicara satu hal. Apakah upaya paksa diperlukan? Dan itu mengakibatkan tidak sembarangan. Nah, kasus Prita, kalau dibedah dalam perspektif yang lain, tentu akan berbicaranya sudah di luar mainstream. Karena mainstreamnya seakan-akan adalah seseorang hanya bicara sekali. Padahal seseorang mengirimkan email, ada kalimat penipuan oleh rumah sakit dan dokternya. Dan dia sebutkan bahwa dokter ini tidak hanya berpraktek di rumah sakit A, tapi di rumah sakit B dan seterusnya. Lalu kemudian deliver kepada publik bahwa dia lakukan penangkapan penahanan, tapi yang digulirkan kepada publik email yang lain. Itu menarik. Jadi informasi masyarakat nih kadang-kadang lebih percaya ke medianya ketimbang dokumen hukumnya. Iya, akhirnya pemberitaan itu menggulung, mulailah berjumlah dalam situasi kebatinan publik yang saat itu banyak nggak puas dengan penyelenggaraan rumah sakit dan dokter. Akhirnya bergulir menjadi snowball, akibatnya seakan-akan undang-undangnya yang salah. Padahal nggak ada undang-undang yang salah. Ya, menarik sekali Pak ini. Nah, sekarang juga ada satu tema besar lagi yang sedang menjadi wacana di bidang hukum cyber ini, yaitu perlindungan data pribadi yang nggak selesai-selesai. Nah, ini bacaan masyarakat, mungkin Bapak bisa jelaskan. Ini apa masalah utama dan apa yang diperselisihkan ini? Monggo, Pak. Nilai kemanusiaan tentang menghargai hak orang lain. Kalau bahasa adat kita kan tepo seliro. Ya kan? Ngomonglah yang ajak gitu ya. Tidak mengganggu orang lain. Nah, data pribadi sebagai suatu kata-kata istilah hukum sudah tercantum dalam Undang-Undang HAM 1999. Jangan letakkan manusia sebagai objek penelitian. Dalam penjelasan undang-undang itu dikatakan termasuk perolehan data pribadi. Jadi kegiatan memprofil orang, kita kan seolah-olah kegiatan yang biasa saja. Coba kembali ke masa era perang dingin. Mendapati orang lebih jauh itu sudah kegiatan yang mengancam resiko keamanan dan kenyamanan hidupnya. Dulu kalau ada orang tahu alamat Bapak, pasti Bapak khawatir. Apalagi rumah Bapak kelihatan 200 meter dari angkasa pakai Google Earth sekarang. Jadi orang suka lupa. Jadi kembali kepada prinsipnya. Evolusi manusia dengan peradabannya adalah berbanding lurus dengan manusia berpikir tentang apa yang dia harus lindungi. Apa yang mau diklaim sebagai kebendaan. Jadi era dari informasi ke ilmu pengetahuan itu syarat yang disebut sekarang industri 4.0 itu agak bahasa penyesatan. Buat saya itu adalah era intelligence. Mengamati data, merubah menjadi informasi karena ingin ilmu pengetahuan. Cuma sayangnya ini diambang.
Data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi ilmu pengetahuan. Dengan berilmu pengetahuan, seseorang harus menjadi lebih bijak. Ya. Setelah itu baru dia ambil action, decision, action. Itu siklus datanya. Tapi Bapak lihat sekarang kan, banyak yang tidak bijak justru yang punya ilmu pengetahuan tinggi, bukan? Oh. Seseorang yang kalau masa lalu punya ilmu tinggi, itu malah kata-katanya kan dikhawatirkan orang bisa sesat, toh. Maka dia akan berbicara yang pokok dan inti. Bukan malah menjabarkan, menggiring opini. Yeah. Yang terjadi kan penggiringan opini. Penggiringan opini di latar belakang pengetahuan yang kurang cukup, ditambah lagi dengan validitas data yang rendah. Yeah. Maka akibatnya apa? Gampang orang terstigma dengan sesuatu hal yang walaupun dia belum ketahui. Yeah. Jadi kalau ditanya apakah ada pasal dari karet, Pak? Bukan. Kalau yang undang-undang apa itu? Nih, saya tanya sederhana, Pak, pemahaman yang umum. Orang merasa bahwa ada pasal dari karet. Nggak ada. Itu bagaimana orang hukum pada saat perdebatan di pengadilan, pasti yang akan mengatakan, yang satu bakal kena, yang satu akan mengatakan, ini pasal multitafsir. Ya dong, pasal itu kan dia mau belok-belokin. Iya kan? Dia pasti akan mengatakan, nggak pernah ada pasal dari karet. Yang adalah pemahaman yang tepat sesuai dengan disiplin ilmunya. Pada saat sekarang KUHP tidak mau diberlakukan yang turun anak sekolah teknik. Nyambung nggak, Pak? Anak STM turun ke jalan bilang KUHP nggak pas sesuai keadilan. Loh, cara mengukur kualitatif dengan kuantitatif berbeda. Saya kasih contoh lagi. Bapak juga orang hukum. Perlukah kita merubah pasal pembunuhan karena seorang teknologi menemukan robot dan membuat robot bisa membunuh orang? Kalau dari berpikirnya kita sudah kena logical attack, oh iya ya, dulu kan dibuatnya pasal pembunuhan belum bahasa saat robot. Kan nggak gitu normanya. Barang siapa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, mau dia bikin robot, mau lempar batu, atau menggelitiki orang sampai mati, pasalnya tetap pembunuhan. Tetap pembunuhan, ya. Tinggal orang hukumnya yang harus mengikuti dinamika teknologinya. Jadi itu sangat lucu buat saya pada saat ada orang hukum mengatakan hukum senantiasa terlambat dibanding perkembangan teknologi. Saya kasih satu contoh lagi, sangat filosofis, Pak. Manusia dengan teknologinya, tentu teknologi akan berpikir untuk memanusiakannya, kan? Filosofi kan intinya kan di situ. Pada saat teknologi dikembangkan untuk membunuh nilai kemanusiaan itu sendiri kan tidak diterima. Sehingga etik and trustworthy itu adalah bahasa umumnya prinsip hukum. Jadi nggak ada hukum terlambat dibanding perkembangan teknologi. Kalau orang hukumnya memang tampil menjelaskan bagaimana prinsip hukum yang seharusnya, nggak pernah kena geser. Nah, kalau sekarang Bapak lihat di fenomena lucu, ada orang punya usaha, dia nggak melakukan jasa penghubungan, dia cuma melakukan maklar order, mempertemukan order dengan pesanan orang. Tapi kan Bapak lihat, dengar sekarang bunyinya keren bener, platform. Ya kan, kita belajar hukum lama kan kita bilang ada pedagang perantara. Pedagang perantara itu ada yang menutup atas nama prinsip, ada yang menutup sendiri, ada yang cuma maklar. Betul, namanya maklar. Nah, tapi kok sekarang maklar bajunya seakan-akan wah, geser. Nah, nerakalah buat orang hukum pada saat ada orang berpendapat kepada hukum, mengambil pendapat hukum, tapi tidak dibekali oleh latar belakang disiplin hukum yang konsisten. Bagaimana kita mau mengatakan hal yang kualitatif kalah oleh kuantitatif? Saya kasih satu contoh lagi, Pak. Newton waktu mengatakan benda jatuh kena kepalanya 9,8 Newton dengan berpikir bahwa kebenaran mutlaknya benda jatuh, Pak. Hukum alam. Archimedes menjelaskan hukum tentang Archimedes yang di mata orang sainsnya adalah kebenaran mutlaknya adalah hukum alam, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus di mana hukum terlambat dibanding perkembangan teknologi? Uang teknologi itu menjabarkannya kok. Ya kan metode dan teknik dalam menjawab kebutuhan manusia. Itu Pak, itu yang jadi lucunya Pak dalam pimpinan fakultas sekarang. Itu yang Profesor Ahli Lingkungan Prof Andri itu dulu D3 Poltek teknik mesin. Wakil dekan 2 saya
Ya. itu bidangnya adalah soal kepailitan. Ya. S1-nya dulu sempat fisika, Pak. Ya. Jadi belajar hukum pada saat dibekali oleh latar belakang ilmu yang lain itu yang pas. Gitu ya, ya. Saya kira luar biasa ini. Jadi justru ini sesuai dengan tantangan zaman ini, saya kira. Betul, Telematika, hukum cyber dan sebagainya. Iya. Sekarang Pak, terjemahan dari visi itu apa? Mungkin di dalam program-program atau? Ya, programnya adalah meningkatkan riset dan publikasi. Ya. Jelas itu, meningkatkan riset dan publikasi, membangun kolaborasi se-Indonesia. Karena kan maaf Pak ya, kebanyakan undang-undang kan bukan rakyat yang bikin toh. Oh iya, betul. Tapi representasi dari special interest group yang hadir secara institusional. Jadi kalau ditanya apakah undang-undang itu akan merepresentasikan rakyat kecil, rakyat kecilnya nggak ngomong. Ya. Ya kan termasuk prolegnas juga, itu kan temunya industri. Jadi semua aturan by design, kalau tidak munafik, lebih banyak kepentingan industri. Nah, begitu kita bicara soal bagaimana penerapan yang adil, disitulah kekuasaan kehakiman. Diteslah kepastian hukumnya dengan konteksnya. Bahasa tekstual pasal dengan kontekstual yang terjadi. Dilihat secara proporsional, maka dapatlah keadilan. Jadi Pak, kalau ditanya visi besar adalah mengingatkan bangsa ini. 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, benarkah membuat hukum jadi raja di negeri ini? Ya kan? Kalau hukum jadi raja di negeri ini, itu namanya hukum republik. Raja Tapi kalau hukum, ya. Raja atau panglima, Pak, istilahnya biasanya. Kalau hukum sebagai panglima, masih ada raja menitahkan panglima. Dalam negara kerajaan, hukum adalah panglima, betul. Tapi dalam negara republik, hukum itu rajanya, pijakan kita. Karena ada hal yang akan kita wariskan dari waktu ke waktu. Saya berupaya untuk memperbaiki di generasi mendatang. Saya harus mempersiapkan surat permintaan maaf bahwa pada generasi saya yang baru kami lakukan ini. Nih ada kelucuan loh Pak Bambang. Bapak udah baca Undang-Undang Cipta Kerja belum? Sebegitu banyak sebagian-sebagian. Susah kan Pak? Susah kan Pak? Susah. Itu jadi lebih cepat ketimbang hukum acara perdata yang masih HIR zaman Belanda. Padahal acara perdata kan tidak rumit. HIR loh Pak, sampai sekarang namanya masih Head Inland Reglement. Serumit itukah? Jadi ternyata bangsa ini jenius Pak. Dia kerjakan yang susah dulu, yang mudah belakangan sampai kelupaan. Jadi saya nih Pak, kalau diajak ketemu orang Belanda, saya agak malu pada saat ditanya, gimana Indonesian Court? Oh sudah berelectronic system. Bagaimana Indonesian e-government? Sudah berelectronic system. Tapi ditanya, hukum acaranya apa? HIR. Terus dia akan bilang kan gini, what's wrong with you? Hukum acara perdata Head Inland, bukan Indonesia itu I-nya. Ya. KUHP juga. KUHP masih lama. Yang lucunya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih memungkinkan orang bisa mati di ruang tahanan. Gimana itu? Kan hasilnya Integrated Criminal Justice System itu kan harusnya memperjelas bahwa semua tindakan yang dipaksakan oleh negara dipertanggungjawabkan secara HAM. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum UI. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Bambang, sama-sama sehat selalu ya Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.